Aku Anabel Wiana, aku 17 tahun dan aku hari ini pengen sharing nih. Siapa tahu dari cerita aku bisa menginspirasi kalian semua. Aku punya mimpi tuh pengen jadi penyanyi. Aku pengen jadi penyanyi profesional, aku pengen jadi penyanyi terkenal gitu. Karena aku suka banget perform, aku suka banget nyanyi. Bener-bener aku suka banget lah sama musik gitu. Aku ikut-ikut audisi, aku ikut-ikut lomba lagi. Kadang ada audisi yang gagal, kadang ada audisi yang bisa sukses juga, tapi mungkin mandek tengah jalan gitu. Berapa banyak audisi-audisi yang udah lolos, yang aku berharapnya bisa sampai titik ujung di tengah jalan, cuman sampai tahap ini doang, tahap itu doang, nggak ada, bahkan nggak sampai lolos sama sekali, dan bahkan nggak ada yang udah sampai itu yang nggak dipanggil balik gitu, nggak ada yang dipanggil lagi, belum ada panggilan. Jadi aku mikir tuh kayak semuanya percuma gitu, nggak ada doa aku yang dikabulin gitu. Aku merasa ya kecewa banget karena kan itu yang satu-satunya aku mimpiin ya, itu satu tuh doang. Aku pengen banget jadi penyanyi terkenal gitu, dan itu salah satu-satunya cara gitu. Caranya ikut audisi, masuk TV, apa segala macem. Pokoknya aku mikir itu satu-satunya cara buat aku bisa mencapai cita-cita aku. Dan pas waktu gak lolos, itu tuh bener aku kecewa banget, sedih banget, down banget. Karena kayak mikir, kayak aku gak punya potensi sama sekali deh buat jadi penyanyi terkenal gitu. Ragu aja tuh, sebenarnya tuh kayak Tuhan dengerin gak sih doa aku? Kenapa Tuhan gak mau ngabulin doa aku? Apa Tuhan kayak gimana ya? Kenapa cuma doa teman-teman aku doang gitu loh yang dikabulin? Kenapa aku punya doa tuh enggak? Aku agak ragu sih. Soalnya teman-teman aku tuh kayak pas waktu dulu tuh banyak banget gitu yang bisa lolos audisi, yang bisa menang lomba, yang bahkan bisa sampai punya single sendiri, bisa terkenal. Itu aku pengen banget gitu. Kan maksudnya doa mereka sama doa aku kan sama ya, pasti sama gitu loh. Tapi kenapa mereka doang yang dikabulin gitu doanya? Titik paling down aku sampai menyerah buat ikut audisi lagi, buat ikut lomba-lomba lagi gitu. Aku udah gak mau ikutan. Aku pokoknya sampai kayaknya hampir berpikir tuh aku pengen stop nyanyi aja. Ya orang tua aku tetap support sih, tetap support aku, Abel, kamu tetap ingat Tuhan, kamu tetap berdoa sama Tuhan. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti Tuhan baru kabulin doa kamu. Itu. Yang penting kamu tetap bersabar, tetap berjuang, tetap latihan terus sampai Tuhan ngomong ini waktunya kamu gitu. Terakhir itu audisi K-pop idol. Padahal udah sampai tahap aku datang ke kantornya buat audisi offline. Juri-jurinya, staff-staff yang dari Korea itu semuanya udah lihat aku gitu. Tapi sampai sekarang pun tuh belum ada panggilan dari mereka. Itu kayak mikir aku, udahlah, aku pengen tinggalin semua mimpi aku. Ini nggak mungkin yang namanya bisa gitu jadi seperti mereka. Momen itu ya aku juga emang sedikit penasaran sih. Aku walaupun senyerah-nyerahnya aku masih ada perasaan penasaran. Aku penasaran, ya masa iya aku separah itu, seburuk itu kah gitu. Udah akhirnya aku penasaran, mungkin aku bisa ada potensi buat masuk gitu. Akhirnya aku ikutan. Pas audisi aku bener-bener deg-degan banget karena pertama kali itu. Bukan pertama kali juga sih, udah beberapa kali, tapi kenapa entah tuh kali ini tuh aku bener-bener deg-degan sekali. Biasanya tuh aku jarang deg-degan, paling kan deg-degannya tuh cuma kayak
mau naik panggung doang gitu. Tapi ini bener-bener kali ini tuh deg-degan. Mungkin karena di ajang itu tuh banyak banget peserta-peserta yang lebih berpengalaman daripada aku gitu. Apalagi aku umurnya paling kecil, paling muda di situ. Jadi aku kayak merasa, aduh, ini kayaknya lawannya bagus-bagus gitu. Aku kayaknya nggak ada kesempatan deh gitu. Untungnya bisa berjalan dengan lancar dan aku ya mendapatkan komentar yang bagus lah dari juri gitu. Ya bahkan komentar dari juri pun di luar ekspektasi aku gitu. Ternyata aku bisa loh. Aku bisa aku punya potensi ternyata gitu. Jadi aku makin semangat gitu buat ikutin lomba ini. Terus struggle-nya sih banyak banget. Apalagi belum nanti sama capek mental, capek fisik. Itu pokoknya rintangannya sih main berat lah. Ya aku tetap berdoa lah sama Tuhan selama perjalanan itu. Berdoa sama Tuhan, ya Tuhan kasih aku kekuatan, kasih aku semangat. Tuhan tetap bareng-bareng aku ya, tetap jalan sama aku melewati ini semua. Dan bener Tuhan ada di samping aku all the time. Kayak setiap saat gitu. Melewati babak ini, melewati rintangan ini. Pokoknya semuanya tuh berjalan dengan lancar gitu. Karena Tuhan tuh selalu ada di samping aku. Rencananya tuh bener-bener flawless banget gitu. Walaupun banyak rintangan tapi entah mengapa semuanya tuh bisa berjalan dengan lancar gitu. Berjalan dengan smooth. Semua ada jalan keluarnya gitu. Dan aku tahu itu pasti tangan Tuhan yang kerja gitu. The winner of the Indonesian Next Big Star. Congratulations, Annabelle! Perasaan aku sih benar-benar senang banget dan yang paling aku kaget banget kenapa bisa lolos terus. Karena kan padahal aku cuma doanya kayak, Tuhan, aku hari ini pengen tampil bagus. Tapi nggak taunya berapa lama di pengumuman aku juara 1. Juara 1, dan lagi tuh bener-bener di luar ekspektasi banget. Karena aku nggak minta aku juara 1 gitu loh. Nggak juara 3, nggak juara 2, nggak juara 1. Aku kaget banget. Dan yang paling penting aku belajar kalau doa aku bukan nggak dikabulin. Bukan artinya aku gagal gitu. Tapi aku tuh cuma harus tunggu waktunya Tuhan gitu. Kalau Tuhan bilang itu udah waktunya, pasti semua tuh akan berjalan indah gitu. Bahkan bisa lebih indah dari apa yang kita rencanain gitu. Itu yang aku belajar dan dari itu aku mengubah mindset aku jadi merasa beda lah. Aku jadi merasa lebih tenang gitu. Pertama-tama pengen aku minta maaf gitu. Minta maaf sama Tuhan, kayak aku udah sempat meragukan Tuhan gitu. Setiap jalan yang aku lewatin, pokoknya aku tetap janji sama Tuhan aku bakal bersabar dan aku bakal tunggu sampai waktu Tuhan yang tepat.